Halo teman-teman Nalaris, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita bakal ngebongkar habis-habisan satu konsep yang super fundamental. Konsep ini kalau kamu paham, benar-benar bisa jadi tameng dari kerugian besar dan jadi kompas buat setiap keputusan investasi kamu. Kita akan ngomongin soal rasio risiko versus imbal hasil. Mungkin kedengarannya agak teknis ya, tapi percaya deh, ngerti soal ini tuh bedanya antara investor yang bisa tidur nyenyak sama yang tiap malam cemas liatin portofolio. Setelah pembahasan ini, saya jamin kamu bakal punya filter mental yang kuat banget buat nolak tawaran-tawaran investasi bodong dan milih jalan yang benar buat masa depan finansial kamu. Oke, kita mulai ya. Profit 20% per bulan, tanpa resiko. Coba deh dengerin kalimat itu. Rasanya kayak musik yang merdu banget di telinga kan? Janji untung gede, kaya mendadak, dan yang paling penting, nggak perlu khawatir sama sekali. Tawaran kayak gini tuh sekarang ada di mana-mana loh. Seliweran di iklan medsos kita, di forward di grup WhatsApp, atau bahkan bisa jadi datang dari teman dekat yang juga baru denger. Kalimat ini tuh pancingan yang super ampuh, yang emang sengaja dirancang buat ngelewatin logika kita dan langsung nembak ke satu titik, harapan kita, dan ya jujur aja kadang keserakahan kita. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak kamu dapat tawaran yang mirip-mirip kayak gini? Mungkin angkanya beda dikit ya, bisa jadi 15% sebulan, atau mungkin dijamin profit 2 kali lipat dalam setahun. Tapi jaminannya tuh selalu sama, pasti aman, anti rugi, modal dijamin kembali. Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Tawaran-tawaran ini tuh udah kayak wabah di dunia finansial modern. Dan mereka terus ada, karena sayangnya selalu berhasil nemuin korban baru. Mereka emang didesain buat bikin logika kita mati kutu. Nah, disinilah kita harus berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan nyalain alarm kewaspadaan kita. Ada satu pepatah kuno di dunia finansial yang relevan banget sampai sekarang. Kalau sesuatu kedengeran terlalu indah buat jadi kenyataan, kemungkinan besar itu emang nggak nyata. Ini bukan soal pesimis loh teman-teman, ini soal realisme. Janji imbal hasil setinggi langit tanpa ada risiko sama sekali, itu adalah red flag atau bendera merah paling gede yang bisa kamu temuin. Sering banget, ini adalah pintu gerbang yang kelihatannya indah, tapi ujungnya adalah penyesalan finansial yang dalam banget. Oke, biar kita bisa ngebentengin diri dari jebakan-jebakan kayak gitu, kita perlu paham satu hukum alam semesta di dunia investasi. Ini hukum yang absolut, nggak bisa ditawar-tawar. Saya suka nyebutnya hukum besi investasi, atau kalau nama kerennya, risk-return trade-off. Paham prinsip ini itu satu-satunya vaksin yang kita butuhin biar kebal dari penipuan berkedok investasi. Ini fondasinya yang misahin antara spekulasi buta sama investasi yang cerdas. Jadi, apa sih sebenarnya risk-return trade-off ini? Gini deh, biar gampang. Bayangin aja resiko sama potensi keuntungan itu kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Mereka itu sepaket, nggak bisa dipisahin. Kemanapun yang satu pergi, yang satunya lagi pasti ngikut. Mereka selalu bergerak searah. Kamu nggak bisa, dan saya ulangi ya, nggak akan pernah bisa berharap dapat imbal hasil yang gede banget tanpa bersedia nanggung resiko yang gede juga. Sebaliknya, kalau kamu maunya resiko yang super kecil, ya kamu juga harus rela nerima imbal hasil yang kecil. Simple kan? Jadi kalau ada orang datang nawarin koin yang dua sisinya sama-sama gambar untung besar, kamu wajib curiga. Kenapa? Karena kemungkinan besar dia lagi nyembunyiin sisi resiko besarnya di balik punggungnya. Nah ini nih rangkuman paling jitunya. Di dunia investasi, sebenarnya kamu tuh cuma punya dua pilihan yang jujur. Pilihan pertama, kamu mau hasil yang gede yang bisa bikin kekayaan kamu tumbuh pesat. Keren kan? Tapi ada konsekuensinya. Kamu harus siap mental dan finansial buat ngadepin guncangan besar, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian atau bahkan seluruh modal kamu. Pilihan kedua, prioritas utama kamu itu keamanan modal. Kamu nggak mau pusing, nggak mau deg-degan, yang penting uang pokok aman sentosa. Boleh banget. Tapi konsekuensinya, kamu harus legowo kalau hasilnya bakal kecil banget. Mungkin cuma cukup buat ngelawan inflasi. Nggak ada jalan ketiga, teman-teman. Nggak ada jalur VIP di mana kamu bisa dapat hasil besar dengan resiko kecil. Paham dan berani milih di antara dua jalan inilah langkah pertama buat jadi investor yang dewasa. Ngomongin teori aja kadang nggak ngena ya. Oke, sekarang kita lihat gimana hukum besi ini bekerja di dunia nyata. Atau lebih tepatnya, menghukum mereka yang coba-coba melanggarnya. Ini kisah nyata yang kita rangkum dari banyak kejadian serupa di sekitar kita. Kita sebut aja namanya Rina. Kisah Rina ini adalah pelajaran yang sangat mahal tentang bahayanya sebuah janji yang mustahil. Jadi, perjalanan Rina ini dimulai dari sebuah iklan yang dia lihat di internet. Persis seperti yang kita bahas di awal tadi. Selama 3 bulan pertama, dia cuma ngamatin. Dia lihat testimoni-testimoni yang ternyata palsu, dia dengar cerita-cerita sukses, dan pelan-pelan rasa skeptisnya mulai luntur, kegoda sama iming-iming.
Masuk bulan keempat, dengan harapan besar buat mengubah nasib, dia nekat masukin seluruh tabungannya, 50 juta rupiah. Dan awalnya, semua terasa kayak mimpi yang jadi kenyataan. Beneran loh, profitnya masuk ke rekening dia tiap bulan. Dia mulai berandai-andai ngerencanain masa depan. Nah, ini fase paling bahaya, fase bulan madu, di mana korban dibikin yakin seyakin-yakinnya. Tapi di bulan ke-8, mimpi indah itu berubah jadi mimpi buruk. Platform investasinya tiba-tiba nggak bisa diakses. Admin yang biasanya ramah banget, sekarang kontaknya nggak aktif. Dan dalam sekejap, 50 juta rupiah hasil kerja kerasnya, plus semua mimpinya, lenyat tanpa jejak. Rina jadi korban karena dia percaya sama janji yang jelas-jelas melanggar hukum alam semesta finansial. Kisah Rina tadi itu kan contoh ekstrim dari penipuan ya. Tapi jangan salah, hukum besi ini juga berlaku di semua instrumen investasi yang legal dan diawasi pemerintah loh. Nah sekarang yuk kita bedah spektrumnya. Kita lihat dari yang paling kalem sampai yang paling bergejolak, buat ngelihat bukti nyata dari hubungan antara risiko dan imbal hasil ini. Coba deh kita perhatiin bareng-bareng pola di sini. Ini bukan cuma angka. Ini adalah harga yang harus kita bayar buat setiap level imbal hasil. Di tingkat paling dasar ada deposito. Risikonya hampir nol. Kenapa? Karena dijamin sama lembaga penjamin simpanan atau LPS sampai 2 miliar rupiah. Duit kamu aman, tapi ya itu, imbal hasilnya kecil banget. Seringnya cuma imbang atau malah kalah sama inflasi. Naik satu level, ada obligasi pemerintah. Ini intinya kamu minjemin duit ke negara. Risikonya rendah banget karena hampir mustahil kan negara kita gagal bayar utang. Hasilnya sedikit lebih oke dari deposito. Nah, sekarang kita masuk ke area yang lebih seru nih, saham blue chip. Ini saham dari perusahaan-perusahaan raksasa yang bisnisnya udah mapan. Potensi hasilnya lebih tinggi, bisa 8-12% setahun atau bahkan lebih. Tapi risikonya sedang. Harga sahamnya bisa naik turun, wajar. Di atasnya lagi, ada saham spekulatif, kadang disebut saham gorengan. Ini saham perusahaan baru atau yang industrinya lagi panas. Potensi hasilnya bisa meroket 20% lebih. Tapi ya gitu, risikonya juga tinggi banget. Banyak yang gagal dan harganya bisa anjlok parah. Dan di puncak spektrum, kita punya kripto. Potensi imbal hasilnya luar biasa, bisa ratusan persen. Tapi risikonya juga ekstrim. Harganya bisa terjun bebas puluhan persen cuma dalam sehari gara-gara sentimen pasar, atau bahkan cuma satu cuitan di medsos. Polanya jelas banget kan? Nggak ada yang namanya imbal hasil besar yang datang dengan harga murah berupa risiko rendah. Jadi, poin krusialnya tuh ini. Anggap aja potensi imbal hasil itu kayak bahan bakar roket. Makin tinggi oktannya, makin kenceng dia bisa ngeluncurin portofolio kamu ke atas. Tapi, bahan bakar oktan tinggi juga jauh lebih gampang meledak kan? Guncangannya lebih dahsyat. Tugas kita sebagai investor cerdas itu bukan nyari bahan bakar yang paling kuat, tapi nyari bahan bakar yang paling pas sama kekuatan kerangka dan mesin roket yang kita punya. Paham ya maksudnya? Oke, setelah kita paham medan perangnya kayak gimana, sekarang waktunya kita ngaca, lihat ke dalam diri sendiri. Ini bagian paling penting, paling personal, dan sama sekali nggak bisa kamu tiru dari orang lain. Bahkan dari investor paling jago sekalipun. Yuk kita temukan jalur investasi kamu yang sebenarnya dengan ngenalin profil resiko pribadi kamu. Saya mau kamu benar-benar bayangin ini. Serius, coba bayangin. Kamu kerja keras, nabung, dan akhirnya kekumpul 100 juta rupiah buat investasi. Suatu pagi kamu bangun, buka aplikasi investasi, dan jeng-jeng, angka di layar berubah jadi 70 juta rupiah. Duit kamu hilang 30 juta dalam semalam, setidaknya di atas kertas. Apa reaksi pertama kamu? Jantung langsung berdebar kencang, keringet dingin, panik, dan jari kamu langsung pencet tombol jual buat nyelamatin sisa uang? Atau kamu bisa tetap tenang, bahkan mungkin ngelihatnya sebagai kesempatan buat nyerok di harga bawah karena kamu percaya semua fundamental investasi kamu? Jawaban jujur kamu di sini itu adalah indikator paling akurat dari seberapa tahan banting kamu sama resiko. Sekarang kita balik pertanyaannya. Di antara dua skenario ini, mana yang bikin kamu bisa tidur lebih pules di malam hari? Skenario A, uang kamu tumbuh 5% setahun. Nggak banyak sih, tapi hampir pasti dan aman di instrumen kayak obligasi. Atau skenario B, uang kamu berpotensi tumbuh 50% setahun di saham teknologi, tapi ada juga kemungkinan nilainya anjlok 40%. Nah, kalau kamu tanpa ragu milih skenario A karena kamu sangat menghargai ketenangan batin dan kepastian, itu adalah info yang luar biasa berharga tentang diri kamu. Ingat ya, nggak ada jawaban yang benar atau salah di sini. Yang ada cuma jawaban yang cocok atau nggak cocok sama kepribadian dan kondisi kamu. Nah, dari jawaban-jawaban tadi, kita bisa mulai metain diri kita ke dalam 3 profil umum ini. Pertama, investor konservatif. Buat dia, mantra utamanya adalah jangan sampai kehilangan uang. Keamanan modal itu nomor 1. Dia nggak masalah dapat hasil kecil.
Yang penting uangnya utuh. Kedua, investor moderat. Dia ini si pencari jalan tengah. Dia pengen uangnya tumbuh lebih cepat dari inflasi, tapi juga nggak mau ngambil resiko yang bikin dia nggak bisa tidur. Biasanya dia bakal ngebagi investasinya, sebagian di aset aman, sebagian lagi di aset yang bertumbuh. Ketiga, investor agresif. Dia paham betul, buat dapat hasil maksimal, resiko besar harus dihadapi. Dia siap sama volatilitas pasar demi ngejar pertumbuhan eksponensial. Dan yang paling penting, profil ini nggak permanen. Bisa banget berubah. Mungkin sekarang kamu muda dan agresif, tapi 10 tahun lagi pas sudah berkeluarga, kamu mungkin geser jadi moderat. Kuncinya adalah ngenalin di mana posisi kamu saat ini. Oke, sebagai penutup, yuk kita renungin sebentar filosofi di balik semua ini. Paham hubungan resiko dan imbal hasil, ini bakal ngubah cara kita mandang investasi secara fundamental. Ini bukan lomba lari 100 meter buat nyari siapa yang paling cepat kaya. Bukan. Ini lebih kayak perjalanan maraton seumur hidup. Saya suka banget analogi ini. Coba bayangin tujuan finansial kamu, entah itu dana pensiun, rumah, atau biaya pendidikan anak, itu adalah puncak gunung. Buat nyampe ke sana, ada banyak banget jalur. Ada jalur panjat tebing yang curam, cepet banget, tapi bahaya banget, dan cuma cocok buat pendaki profesional. Ada juga jalur setapak yang landai, muter lebih jauh, butuh waktu lebih lama, tapi jauh lebih aman dan bisa dilewatin hampir semua orang. Kesalahan fatalnya adalah ketika pendaki pemula, cuma karena lihat pendaki pro di jalur tebing, dia ikutan coba jalur itu tanpa persiapan. Hasilnya bisa ditebak, dia bakal jatuh atau nyerah di tengah jalan. Di investasi juga sama persis. Jangan milih jalur agresif cuma karena kelihatan keren atau teman kamu pada di situ. Pilihlah jalur yang sesuai dengan tenaga atau profil risiko kamu. Karena tujuan utamanya bukan siapa yang paling cepat nyampe, tapi siapa yang pasti nyampe di puncak dengan selamat. Dan inilah inti dari seluruh pembahasan kita. Investor yang hebat dan bisa bertahan lama, itu bukanlah mereka yang portofolionya paling ijo tiap tahun. Bukan. Investor yang hebat itu adalah mereka yang pintar banget ngelola risiko. Saking pinternya, mereka bisa terus ada di dalam permainan ini buat jangka waktu yang sangat panjang, ngelewatin badai resesi, ngelewatin gejolak pasar, dan pada akhirnya nyampe ke tujuan finansial mereka. Fokusnya jadi bergeser. Dari pertanyaan, berapa banyak untung yang bisa gue dapat, jadi pertanyaan yang jauh lebih bijak. Berapa besar risiko yang sanggup dan rela gue tanggung buat ngejar tujuan gue? Jadi, ada 3 hal utama yang harus kamu bawa pulang dari penjelasan kita hari ini. Pertama, tanemin dalam-dalam di pikiran kamu tentang hukum besi ini. Nggak ada makan siang gratis di dunia investasi. Imbal hasil tinggi itu selalu datang sepaket sama risiko tinggi. Titik. Kedua, jadi orang yang waspada. Tiap kali kamu dengar atau baca janji untung gede tanpa risiko, anggap itu kayak alarm kebakaran yang bunyi kenceng banget. Dan ketiga, yang paling fundamental, kenali dirimu. Investasi itu perjalanan personal. Bangun portofolio yang jadi cerminan diri kamu, tujuan kamu, dan tingkat kenyamanan kamu. Kami di channel Nalaris punya komitmen buat terus nyajian pembahasan mendalam kayak gini. Mecah konsep-konsep yang rumit jadi sesuatu yang bisa kita pahami bareng-bareng. Kalau kamu ngerasa penjelasan ini ngebantu dan bikin kamu lebih tercerahkan, dukungan dari kamu bakal berarti banget buat kami. Cukup dengan nekan tombol like, ninggalin komentar, dan tentu aja subscribe biar kita bisa terus belajar bareng di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Dan sebagai penutup, saya mau ngajak kamu buat interaksi. Setelah semua yang kita bahas tadi, coba deh renungin sejenak. Berdasarkan kondisi kamu sekarang, kamu ngerasa lebih cocok jadi investor tipe apa? Apakah kamu seorang konservatif yang utamain keamanan, seorang moderat yang nyari keseimbangan, atau seorang agresif yang siap diguncang badai demi hasil maksimal? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Yuk kita lihat profil teman-teman Nalaris yang lain, dan kita mulai diskusinya. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa lagi di channel Nalaris berikutnya.